Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati tentu Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, para dekan dan para pembantu, dan seluruh para guru, para dosen, guru besar, dan seluruh sivitas akademik UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sangat saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Izinkan saya untuk menyampaikan materi kultum pada siang hari ini, sekaligus juga sharing atau menguatkan dan mengingatkan kembali materi yang mungkin sudah pernah disampaikan oleh para dosen, para guru. Di antaranya adalah dengan judul karakteristik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Fath ayat 29 dijelaskan bahwa ciri-ciri umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang pertama adalah mereka orang yang bersama Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekafiran atau menolak ajaran agama yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Sekali lagi, ciri yang pertama, karakteristik umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak akan kekafiran, kekufuran, sekaligus akidah ajaran yang bertentangan dengan norma Al-Quran dan Al-Hadis. Urusan akidah, keyakinan adalah ada di kita orang beriman. Terlebih dalam urusan agama sering didengarkan oleh kita dan kita tahu bahwa lakum dinukum waliyadin.
kokoh, kuat, orang Islam, kita termasuk di dalamnya adalah untuk meyakinkan bahwa agama kita lah yang benar. Ini yang pertama, termasuk ajaran-ajaran yang dibawakan oleh mereka yang tidak bersumberkan Quran dan hadis, maka kita pun harus menolaknya, apapun ajarannya. Oleh karena itu, umat muslim kita termasuk di dalamnya harus kuat menghadapi hambatan, tantangan, rintangan untuk menegakkan agama Allah. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya, inna din indallahil Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita harus kuat dan kokoh dan bangga dengan notabene agama kita, yakni agama Islam. Ini ciri yang pertama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ciri umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ruhama'u bainahum. Kasih dan sayang dengan sesama. Silih asah, silih asih, silih asuh di antara kita. Silih tulung, silih tolong dengan kita. Ternyata Islam enggak hanya ngurus antara manusia dengan manusia, tetapi Islam pun mengajarkan kepada kita, kita harus berkasih sayang bukan hanya dengan manusia, tetapi dengan hewan, dengan tumbuhan, dan lingkungan sekitar kita. Maka kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah apa aja yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihani kita. Kalau kita sudah tidak sayang dengan, tidak peduli dengan makhluk-makhluk selain manusia, termasuk di dalamnya adalah tumbuhan, hewan dan sebagainya, maka akibatnya itu adalah akan kembali kepada diri kita sendiri. Salah satu contoh yang sekarang sedang ramai adalah banjir. Bisa jadi banjir itu datang karena tempat air yang biasa air tergenang, diam, sekarang sudah tidak ada lagi tempat air untuk berdiam. Mungkin rawa, sawah, kolam sudah diganti dengan perumahan dan sebagainya, sehingga air mencari tempat diamnya air di mana. Karena air itu adalah mengalir, maka mencari tempat yang paling bawah, dan yang paling bawah ternyata di sana adalah salah satunya tempat tinggal kita. Akhirnya air diam di tempat yang rendah, banjirlah jadinya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, yang sekarang fenomena sedang ramai di mana-mana, banjir dan banjir. Kadang kita menyalahkan air. Kenapa harus menyalahkan air? Jangan-jangan kita yang salah. Tadi saya sampaikan bahwa tempatnya air sudah tidak ada, tumbuhan pun ditebang, padahal di sana air suka diam di tumbuhan untuk diserap oleh tumbuhan. Tumbuhannya tidak ada, akhirnya mencari tempat yang lain. Tumbuhan dulu pada banyak di mana-mana, setelah ditebang tidak ada penggantinya, tidak ditanam lagi. Akhirnya yang ditanam adalah rumah-rumah, perumahan dan sebagainya, yang akhirnya akibatnya adalah tadi kembalinya ada longsor, banjir. Dhaharul fasad fil ardi wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan karena ulah tangan manusia yang enggak bertanggung jawab. Ini yang kedua, sifat kita harusnya mencontoh Rasulullah. Yang bersama Rasulullah itulah cirinya ruhama'u bainahum, kasih dan sayang dengan sesama, termasuk dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian yang ketiga, salah satu cirinya karakter umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tarahum ruk'an sujada. Ciri umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang ruku dan sujud.
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan baik. Ini yang ketiga, sangat ya, berat tapi memang harus dilaksanakan. Ciri umat Rasulullah Muhammad SAW tidak akan pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu, salah satunya. Karena as-sholatu miftahu kulli khair, sholat itu adalah kuncinya segala kebajikan. Maka daripada itu kewajiban kita orang mukmin untuk mengerjakan sholat tepat waktu. Demikian juga kita tidak hanya untuk menyelamatkan kita sendiri, kita sholat sementara mungkin keluarga kita ada yang tidak sholat. Padahal sholat sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Tarahum ruk'an sujada. Ciri umat Rasulullah adalah yang suka ruku dan sujud, artinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar menguatkan materi ini adalah kita masih di bulan Rabiul Awal. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi orang hebat, orang terpuji, akhlaknya mulia? Jawabannya sederhana. Perhatikan siapa ibunya, siapa ayahnya. Ibunya Aminah. Aminah itu bahasa Arab yang artinya amanah, beriman, aman. Kemudian bersanding menikah dengan ayahanda Abdullah. Abdullah pun bahasa Arab yang artinya hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat, yang tidak pernah meninggalkan sholat. Perkawinan antara hamba Allah yang ahli ibadah, demikian juga dengan wanita yang solehah bernama Siti Aminah, maka lahirlah sosok seorang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan namanya luar biasa, Muhammad, orang yang terpuji. Hikmahnya sekedar hikmah. Kalau kita ingin punya keturunan yang baik, maka carilah pasangan hidup kita, suami atau istri, pasangan hidup kita nanti yang belum, cari yang, kalau laki-laki cari wanita yang solehah, perempuan mencari suami yang soleh. Maka perpaduan pernikahan antara istrinya yang solehah dan suaminya yang soleh, maka seyakin-yakinnya akan melahirkan sosok anak yang soleh, anak yang baik. Itu fakta, bukan kira-kira. Sekedar contoh, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Ismail, siapa ayahnya, siapa ibunya. Jadi kalau kita hari ini mendambakan keturunan yang baik, berarti kita harus baik hari ini. Ya, salah satunya ibadah. Dan di dalamnya, dalam sholat itu sendiri mengandung unsur keberkahan dalam hidup. Orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidup, salah satu cirinya orang itu yang ahli ibadah, sholatnya nggak pernah ditinggalkan. Karena kalau sholat berani meninggalkan, dipastikan dia akan berbuat kemaksiatan. Kadang yang sholat aja kita berbuat maksiat, apalagi tidak mengerjakan sholat. Boleh cek di lapangan. Orang yang maaf misalkan mabok, yakin mereka sudah meninggalkan sholat. Dia yang maling, seyakin-yakinnya dia sudah meninggalkan sholat. Maka daripada itu, ciri umat Rasulullah yang ketiga adalah mereka yang sanggup ruku dan sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, selalu berusaha mencari yang lebih utama dalam hal ihwal ibadah. Termasuk kita hari ini, siang ini, mencari yang fadilah dalam sholat 5 waktu, yaitulah berjamaah. Kita tahu nilai berjamaah, apalagi lulusan UIN
pendidikan yang ada di UIN, semua yakin tahu berjamaah itu afdol. Tapi kadang setan menggoda kita, dan seyakin-yakinnya apalagi di jurusan tafsir, hadis dan sebagainya, tahu langkah menuju masjid kebaikan, langkahnya menuju ke masjid menghapus dosa-dosa kita. Dan yakin tahu persis bahwa fadilah salat berjamaah itu 27 derajat. Tapi naha betnaha, asa berat ting datang ke masjid. Dihitung jauh dan teu jauh. Lamun sebut nanjak, dan masjid UIN nggak nanjak, belokan nggak ada banyak belokan. Tapi kenapa ketika kita mau masuk masjid seperti mau naik mobil ke nagreg, asa berat. Atau mungkin kalau truk ayah bermuatan yang besar, yang berat, sehingga berat untuk ke masjid. Itulah kalau yang pahalanya besar biasanya berat untuk melakukannya. Maka daripada itu ternyata ya kembali kepada kita, urusannya kita mau atau tidak untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang kita hadapi hari ini, ke depan pun termasuk mahasiswa, adik-adikku semua, mau tahu tidak kita untuk menyelesaikan pendidikan? Mau enggak jadi orang hebat? Mau enggak jadi orang yang berprestasi? Mau tidak berbuat yang terbaik? Mau tidak pahala yang besar? Dan kita sudah pada tahu nilai-nilai itu semua. Dan yang terakhir, ciri umat Rasulullah Muhammad SAW adalah tarahum rukan sujada. Selanjutnya adalah simahum fi wujuhi min asari sujud. Ada nampak bekas sujud. Artinya setelah kita sholat, paling tidak buah dari sholat adalah hormat dengan sesama, menghargai dengan sesama. Belah sananya tidak ada kesombongan dalam diri kita, terlebih dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan, sekaligus mengingatkan kembali. Tujuan saya adalah mengingatkan materi ini terdapat dalam surat Al-Fath ayat 29 sebagai bahan penutup. Yang pertama di antara ciri karakteristik umat Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama adalah asyidda walal kufar, menolak kekafiran, tegas terhadap kekafiran. Kedua, ruhamau bainahum, yaitu kasih dan sayang dengan sesama kita. Ketiga, tarahum ruk'an sujada, selalu beribadah kepada Allah, ruku dan sujud. Yang keempat, mencari yang utama dalam nilai-nilai ibadah. Demikian yang kelima adalah ada bekas sujud. Artinya dalam perilaku kehidupan kesehari-harian kita hormat dengan sama, berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur. Artinya tidak ada kesombongan kita dengan Allah, lebih-lebih termasuk dengan sesama kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lebihnya dari Allah, kurangnya dari kekurangan saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.